Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alian Sabrina. Di sini saya melengkapi tugas statistika dan matematika dasar dengan NIM 202505102012. Nah, di sini saya absen genap yaitu absen 10. Jadi saya mendapatkan materi relasi fungsi. Sekian, terima kasih. Bye. Oke, di sini kita akan bahas tentang materi relasi dan fungsi. Nah, di relasi dan fungsi ada materi yang pertama yang akan kita bahas tentang produk kartesius, relasi, dan fungsi. Pengertian dari produk kartesius, jika A dan B adalah dua himpunan yang tidak kosong, maka produk kartesius himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua pasangan terurut. XY dengan X himpunan A dan Y himpunan B, dan ditulis A kali B XY, di mana X himpunan A dan Y himpunan B. Contoh yang pertama, misalnya ada dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri A, B, C. Himpunan B terdiri dari 1, 2. Tentukan yang pertama A kali B, yang kedua B kali A, dan yang ketiga A kali A, yang keempat B kali B. Nah, penyelesaian atau cara jawabnya seperti berikut. Yang pertama ada A kali B, berarti himpunan A dikali himpunan B. Contohnya A kali 1, B kali 1, C kali 1. Selanjutnya A kali 2, B kali 2, C kali 2. Nah, ini jawabannya nih. Selanjutnya ada B kali A. Nah, himpunan B kali A ini berarti kita kalikan dulu himpunan B lalu ke himpunan A. Contohnya ini 1 kali A, berarti 1 dikali A. 1 kali B, 1 kali B. Nah, 1 kali C, 1 kali C. 2 kali A, 2 kali B, dan 2 kali C. Nah, nih berarti sudah. Nah, contoh soal yang ketiga ada A kali A. Berarti himpunan A dikali himpunan A-nya itu sendiri. Contohnya seperti A kali A, A kali A, A kali B, A kali C. Selanjutnya B kali A, B kali C, dan B kali B. Selanjutnya C kali A, C kali B, C kali C. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ada B kali B. Nah, B kali B sama juga kayak soal nomor 3 yang C, A kali A. Himpunan B-nya tuh dikali dengan himpunan B-nya sendiri. Nah, contohnya tuh kayak 1 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 1, 2, 2. Udah paham? Maksudnya bukan kali. Tadi 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Nah, selanjutnya itu ada relasi. Relasi adalah himpunan A dan B adalah produk kartesius himpunan A dan B. Maka relasi atau hubungan R dari A ke B adalah sembarang. Himpunan bagian dari produk kartesius A kali B pada relasi R, XY, di mana X himpunan A dan X himpunan B. Dapat disebutkan bahwa yang pertama tuh himpunan ordinat pertama dari pasangan terurut XY disebut daerah asal domain. Jadi himpunan pertama itu disebut daerah asal atau disebut dengan domain. Nah, contohnya ada di bawah. Ini ada diagram panah. Ini himpunan, anggap ini himpunan ini, bukan anggap sih. Ini emang beneran himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan daerah asal, dan ini himpunan daerah kawan. Himpunan A ini disebut dengan domain. Nah, selanjutnya ada yang kedua, himpunan B disebut dengan kawan atau kodomain. Nah, himpunan B ini disebut dengan himpunan kawan atau kodomain. Jadi semua yang ada di himpunan B disebut dengan kodomain. Ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang A tadi disebut dengan domain, ada 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, himpunan bagian dari B yang bersifat RY dengan Y himpunan B disebut
hasil range atau relasi R. Jadi semua yang berpasangan dengan himpunan A disebut dengan hasil atau range. Kita lihat apa saja. Yang 1 berpasangan dengan 0, yang 2 berpasangan dengan 1, yang 3 pasangan dengan 2, yang 4 pasangan dengan 3. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3 merupakan range. Ini range. Domainnya itu 1, 2, 3, 4. Kodomainnya itu 0, 1, 2, 3, 4. Range-nya itu 0, 1, 2, 3. Selanjutnya itu suatu relasi XY, X himpunan A dan X himpunan B itu dapat ditulis menggunakan dua cara. Yang pertama diagram panah, yang kedua grafik pada bidang kartesius. Nah, ini tuh disebut dengan diagram panah karena dia menggunakan panah. Diagram panah ini diagram panah. Nah, ini diagram panah. Nah, selanjutnya itu ada grafik pada bidang kartesius. Itu tentukan grafik fungsi y fx sama dengan 2x-1. Nah, grafik fungsinya seperti ini. Nah, ini daerah asal, ini daerah kodomain. Ini tinggal kalian tentukan daerah hasil. Daerah fungsinya fx itu 2x sama dengan -1. Oke. Selanjutnya itu ada yang jawab pertanyaan yang C, daerah hasil fungsi. Itu yang C itu tentukan daerah hasil dari fungsi f. Rf sama dengan y, di mana -1 kurang dari y kurang dari 7, y merupakan himpunan R. Oke. Sekarang jika daerah asal dari suatu fungsi f tidak atau belum ditentukan, maka dapat diambil daerah asalnya himpunan dari semua bilangan real yang mungkin sehingga daerah hasilnya merupakan bilangan real. Daerah asal yang ditentukan dengan cara seperti itu disebut dengan daerah asal alami atau natural domain. Contohnya yang keempat, supaya lebih jelas, itu daerah asal alami dari fungsi fx sama dengan 4/x+1. Fx sama 4/x+1 supaya fx-nya bernilai real. Ini kan dia bukan real nih, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bernilai real, maka x+1 tidak sama dengan 0 atau x sama dengan -1. Jadi df-nya itu, domainnya itu x, di mana x himpunan R dan x tidak sama dengan 1. Selanjutnya yang gx itu kan akar 4 min x kuadrat. Gx akar 4 min x kuadrat. Supaya gx-nya bernilai real, maka 4x kuadrat itu lebih dari 0. X kuadrat min 4 itu kurang dari 0. X min 2, x plus 2 kurang dari 0 menjadi min 2 kurang dari x kurang dari 2. Jadi domainnya itu x, di mana min 2 kurang dari x kurang dari 2, x himpunan R. Selanjutnya itu ada materi yang kedua, yang B, itu ada fungsi khusus. Beberapa fungsi khusus itu meliputi fungsi konstan. Nah, fungsi konstan itu semua anggota dalam himpunan A dihubungkan hanya dengan sebuah unsur dalam himpunan B. Ditulis dengan f, x, kk konstanta. Disajikan dalam diagram panah dan grafik pada bidang kartesius. Nah, ini fungsinya -1 ke 5, 0 ke 5, 1 ke 5, 2 ke 5, 3 ke 5. Ini grafik fungsi kartesiusnya x, ini 0k. Nah, ini y, fx sama dengan k. Selanjutnya itu ada fungsi identitas. Fungsi identitas itu semua unsur dalam himpunan A dihubungkan dengan dirinya sendiri. Ditulis dengan fx di mana x sama dengan x. Disajikan dalam diagram panah, grafik pada bidang kartesius. Nah, ini min 2 ke 2, min 1 ke 1, min 1, 0 ke 0, 1 ke 1, 2 ke 1. Nah, ini grafik pada bidang kartesiusnya. Jadi maksudnya fungsi identitas ini semua unsur di himpunan A itu dihubungkan dengan dirinya sendiri. Jadi himpunan A itu dihubungkan dengan himpunannya sendiri. Ini kan ini sama, satu himpunan ini. Selanjutnya itu ada fungsi genap atau fungsi ganjil. Fungsi f, x menjadi fx disebut dengan fungsi genap jika f min x sama dengan fx. Jadi yang awalnya minus x menjadi x positif. Nah, fungsi f
fx disebut fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx. Jadi kan perbedaannya di sini. Ini f min x sama dengan fx positif. Nah, ini f min x, minnya itu di x menjadi min fx. Jadi minnya itu pindah. Jika ada fungsi yang tidak memengaruhi kedua pernyataan di atas disebut fungsi tidak genap atau tidak ganjil. Contohnya itu, tentukan fungsi genap atau ganjil antara fungsi berikut. Fx sama dengan x kuadrat plus 1, fx sama dengan x pangkat 3, fx sama dengan x pangkat 3 minus 1. Jawabannya itu fx sama dengan x2 plus 1, jadi f min x itu min x kuadrat, ini min x kuadrat plus 1 sama dengan, kan min x kuadrat tuh hasilnya tuh x kuadrat, kayak min x dikali min x, minus kali minus hasilnya positif, jadinya tuh x kuadrat plus 1 sama dengan plus fx. Nah, ini hasilnya kan plus, berarti kan jadi fx x kuadrat plus 1 adalah fungsi genap. Nah, kita balik lagi, fungsi genap itu jika min x itu jadi fx. Oke, ini kan kita min x nih, jadi plus fx. Selanjutnya itu ada fx sama dengan x pangkat 3. Nah, f min x sama dengan min x pangkat 3 itu tetap min x pangkat 3 sama dengan min fx. Jika fx sama dengan x pangkat 3 adalah fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu yang f min x sama dengan min fx. Nah, ini kan min x nih, jadi min di sini. Selanjutnya itu ada fx sama dengan x pangkat 3 minus 1. F min x sama dengan min x pangkat 3 minus 1. Hasilnya min x pangkat 3 min 1. Min x tidak sama dengan ditambah fx, dan f min x tidak sama dengan min fx. Jadi hasilnya itu bukan. Jadi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 bukan fungsi genap maupun bukan fungsi ganjil. Karena hasilnya itu bukan f min x, bukan min f x. Jadi dia tuh bukan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Selanjutnya itu contoh penyajian dalam grafik bidang kartesius. Nah, ini fungsi genap. Nih, lebih fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, ini fungsi ganjil. Fx sama dengan x pangkat 3. Dengan ganjil dia ke bawah tuh. Kalau dia genap dia ke atas. Grafik fungsi genap selalu simetri. Grafik fungsi ganjil selalu simetri. Nah, ini grafik fungsi genap selalu simetri atau setangkup terhadap sumbu y. Yang tadi saya bilang dia tetap genap tuh pasti ke atas karena angka di atas itu genap kayak terhadap sumbu y. Nah, saja tuh grafik fungsi ganjil selalu simetri atau setangkup dengan titik asal atau 0. Nah, ini kan yang dari awalnya genap itu ya genap turun ya. Nah, bilangan ganjil itu berada di bawah. Selanjutnya yang keempat itu ada fungsi linear. Fungsi linear ditentukan dengan rumus fx sama dengan mx tambah n. M dan n adalah konstanta. M tidak sama dengan 0 disajikan dalam bidang bidang kartesius berikut. Nah, ini bidang kartesiusnya, jadi m-nya itu tidak sama dengan 0. Grafiknya berupa garis lurus yang memotong sumbu di x. Ini sumbu di x n minus n per m, dan memotong sumbu y di y sama dengan n. Nilai m dan koefisien arah atau gradien dan m adalah Tg alpha. Nah, yang kelima itu ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. A, B, C konstanta dan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi A ini tidak boleh sama dengan A. Hasilnya itu 0, angkanya 0 maupun apapun keadaannya. Grafik fungsi kuadrat disebut parabola. Grafiknya seperti pada fungsi genap di atas. Nah, fungsi genap di atas itu yang kayak tadi di awal, ini grafik fungsi kuadrat juga. Selanjutnya itu fungsi modulus atau fungsi mutlak. Fungsi modulus disajikan dalam x,
disajikan dalam F, X menjadi dimana X dimana didefinisikan sebagai, nah ini X dimana plus X jika X lebih dari 0, berarti ada plus X jika X itu lebih dari 0, 0 jika X sama dengan 0, min X jika X kurang dari 0. Oke, jadi di sini kalau dia lebih dari 0 itu pasti hasilnya plus X. Kalau hasilnya kalau 0 berarti jika dia tuh X-nya itu 0. Kalau min X berarti X-nya itu kurang dari 0. Grafik fungsi fx di mana x ditunjukkan dalam gambar. Nah, ini fx. Nah, ini y, ini x. Oke, ini tinggal dilihat aja ya, tinggal ingetin aja. Nah, ini satu nih, berarti x-nya itu lebih dari 0. Jika x-nya 0, maka x-nya juga 0. Nah, jika dia min x, berarti dia kurang dari 0. Ini min 1, min 2, berarti kan dia kurang dari 0. Ini titik 0-nya nih. Nah, nih. Nah, selanjutnya contoh yang ke-6. Soalnya itu diketahui fungsi fx di mana x min 1 di mana dengan x itu bilangan real. Nah, A itu contoh soal yang pertama yang A ditentukan f min 3, f min 2, f min 1, f0, f1, f2, f3. Yang B tentukan P jika fP sama dengan 10. Yang C tentukan Q jika fQ sama dengan 4. Yang D gambarkan grafik fungsi f dalam bidang kartesius. Penyelesaiannya fx di mana x min 1 di mana x-nya ini kita substitusikan dengan angka f min 3 kayak yang di contoh soal, bukan contoh, kayak di soal yang A. Ini di bagian x-nya itu kita substitusikan jadi min 3. Nah, ini f min 3 di mana min 3 min 1 itu hasilnya itu min 4. Selanjutnya begitu juga dengan min 2 yang f min 2. Kita substitusikan x ini ke min 2. Jadi f min 2 di mana min 2, min 1 di mana hasilnya itu min 3. Nah, sekarang yang minus 1, f min 1. F min 1 sama dengan min 1 dikali min 1 sama dengan min 2. Begitu pula seterusnya yang F0, F1, F2, F3 itu tinggal disubstitusikan, tinggal dimasukkan nilai X-nya itu sesuai dengan apa yang diminta. Misal F0 berarti kan X-nya itu diganti dengan 0, 0 min 1 hasil sama dengan min 1, hasilnya 1. Nah, selanjutnya itu yang B, tentukan P jika FP sama dengan 10. Ini sama aja, FP sama dengan P minus 1 sama dengan 10. P minus 1 atau 10 sama dengan 10 atau P minus 1 sama dengan minus 10. Nah, nih. Nah, P sama dengan 11 ini pindah ruas kan, pindah ruas jadi P ini kita jabarkan dulu, P minus 1 sama dengan 10. Kalau dia pindah ruas berarti 10 ditambah 1 hasilnya 11. Nah, 11. Nah, kalau yang ini sama juga, yang ini berarti P minus 1 sama dengan minus 10. Nah, ini sama dengan minus 10 minus 1, jadi hasilnya minus 9 ini. Jadi jawabannya tuh P11 atau P sama dengan min 9. Nah, selanjutnya yang C sama FQ sama dengan Q minus 1 sama dengan 4. Q minus 1 sama dengan 4 atau P minus 1 sama dengan min 4. Hasilnya 5 karena min 1 ini pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif, jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan P dikurangi 1 sama dengan min 4. Ini min 1 nya pindah ruas jadi positif plus 1, hasilnya min 4.